ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku, Bung. Jangan, enggak, Prof nanya saya terpilih bebas Betul korupsi dah. atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu, demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Bernegara dengan baik, Kita dengarkan. beradab dengan baik, beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan Kasih. secara baik. Silakan. Supporter apa ini? Welcome to your channel, Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kali ini saya ingin mengupas soal konstitusi kita. Ini berkaitan dengan bulan komunisme. Apa sih kaitannya? Jadi ceritanya begini. Saya menjelaskan kepada teman-teman saya yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bahwa struktur organisasi negara Republik Indonesia ini, ketika saya rendengkan dengan struktur organisasi negara Belanda, itu kira-kira sama itu. Hanya kalau di Belanda itu posisi MPR adalah raja, ya, sedang di Indonesia adalah rumahnya kedaulatan mufakat rakyat. Itulah kira-kira. Tapi kemudian kalau kita geser dari yang kiri ke kanan nih, dari organisasi negara Cina Republik, kok mirip juga gitu ya. Mirip juga. Di sana MPR itu kira-kira digeser itu di sana itu Partai Komunis Cina. Nah, ya, jadi ketika saya sampaikan itu, dia bilang enggak, Mas Ali ini kan khas Indonesia. Ya, saya bilang memang itu adalah khas Indonesia, ngaconya. Jadi ya ingin saya uraikan kenapa saya bilang ini ngaco ya. Jadi itu tadi. Jadi struktur organisasi Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, bahwa MPR adalah lembaga tertinggi, itu kalau di Belanda itu raja, kalau di komunis itu adalah Partai Komunis Cina, ya. Jadi tergantung ini isinya siapa, ya. Pada waktu zaman Bung Karno, MPR ini ya seperti Raja Belanda itu. Dia bisa menentukan apa saja hingga sampai akhirnya Bung Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ya, jadi itu kan mutlak kekuasaannya. Ya. Jadi ini lucu ya. Jadi siapa sebenarnya yang menguasai MPR itu? Itulah yang menguasai ke bawahnya. Nah, kemudian juga pada waktu zaman Pak Harto, ya, MPR ini apalagi di dalamnya ada fraksi ABRI, yaitu ibarat raja yang punya pasukan, ya, pengaman raja. Akhirnya sampai 6 kali Pak Harto bisa dipilih berturut-turut. Ya, itulah Undang-Undang Dasar 45. Nah, ya, yang lucu adalah Ibu Mega ingin kembali memposisikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi di atas presiden ada MPR. Ya, itu karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang ya organisasi negara menurut Undang-Undang Dasar 45 itu ini ya ngaco lah ya ketika MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Kalau di komunis itu sama, kalau ke kiri itu sama dengan Republik Cina, ya, komunisme. Kalau ditarik ke kanan itu sama dengan monarki, ya, raja di Belanda. Yang menarik Ibu Profesor Megawati itu ingin kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, menghidupkan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan ingin mempunyai GBHN. Nah, ini baunya lebih ke kiri.
ya. Karena GBHN itu garis-garis besar haluan negara itu adalah produk MPR tadi, lembaga tertinggi tadi, yang di Cina adalah ya produk dari Kongres, ya Kongres Komunis Party, yaitu setiap 5 tahun sekali mereka berkumpul, ya para politbiro itu berkumpul merumuskan garis-garis besar partai, ya program kerja partai ke depan yang kemudian diserahkan ke partai komunis untuk dilaksanakan oleh State Council, oleh pemerintahan. Jadi ya bukan isapan jempol ya kalau kemudian kita kalau kemudian kita menilai bahwa rezim ini sedang menghidupkan kembali ya sistem komunisme. Tapi dari kedalaman kita melihat dalam konteks ketatanegaraan itu seperti tadi saya uraikan. Dalam praktek sehari-hari kita bisa lihat misalnya ketika pemerintah rezim Jokowi ini diserang kebijakan publiknya, maka yang menjelaskan adalah kader-kader partai yang ada di DPR. Itu yang baku hantam dengan para oposisi ya, dibantah, disampaikan oleh mereka itu. Nah itu persis seperti dalam sistem komunisme. Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan bahwa ada buku namanya Tapi jangan Demo. gitu. Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan didengarin. Karena mereka adalah kader-kader partai. Karena partai adalah penguasa di dalam pemerintahan. Jadi wajar kalau semua kader-kader partai bisa menjelaskan kebijakan pemerintah. Gitu ya. Jadi ya itu memang sistemnya begitu, sistem komunis itu. Nah, kita sebenarnya kan sudah menetapkan sistem presidensial ya. Jadi yang harus menjelaskan ya, yang harus menguraikan setiap kebijakan publik itu presiden. Kenapa? Karena di dalam sistem presidensial ya, yang disampaikan kepada rakyat, yang ditawarkan kepada rakyat adalah konsep individu, konsep calon presiden. Yang dulu pada waktu kampanye bla 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 ngomong kepada rakyat itu. Jadi yang mengerti betul ya kebijakan pemerintah adalah eksekutif, bukan legislatif. Nah, bukan legislatif ya. Nah, sedangkan legislatif bukan harus menjelaskan produk kebijakan publik, akan tetapi dia harus mengkritisi apa yang dilakukan oleh eksekutif, apa yang dibuat oleh eksekutif, produk apa, kebijakan publik apa yang dibuat oleh eksekutif, itulah yang harus dikritisi oleh ya legislatif gitu. Bukan sebaliknya legislatif menjelaskan produk kebijakan publik eksekutif. Nah, jadi ini potret yang saya lihat. Nah, kemudian saya menjelaskan posisi saya di mana ya kita harus melawan ya. Karena tidak begitu ada founding fathers kita merumuskan kebijakan. Kalau ditanya Mas Ali posisinya gimana ya kita harus menolak cara-cara seperti itu karena tidak sesuai dengan keinginan hati nurani para founding fathers kita bagaimana membangun Republik Indonesia ini yang pas dengan sosial kultural bangsa kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.